Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukran Jalaluddin ingin mempresentasikan tentang 1001 Invention Muslim tentang vision dan kamera. Bapak optik modern ialah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang dijuluki Al-Hazan oleh para warga orang barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukran Jalaluddin ingin mempresentasikan tentang 1001 Invention tentang teori vision dan kamera. Pertama, dikenal sebagai Bapak Optik Dunia, yaitu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang dijuluki Al-Hazan. Lahir di Basra, Irak tahun 965 Masehi, meninggal di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Ia menulis buku Book of Optics atau Kitab Al-Manazir atau The Aspectibus. Yang kedua, memberi penjelasan tentang teori cahaya dan penglihatan sebagai peletak dasar metode kamera gelap Albert Al-Muslim, yang kemudian disebut kamera obscura di dunia fotografi. Kemudian berperan dalam kemajuan ilmu optik, matematika, dan astronomi. Namanya diabadikan dalam sebuah kawah di bulan The Al-Hazan atau Creator, dan di sebuah asteroid 59239 Al-Hazan. Ia telah memiliki karya 55 buku yang telah mempengaruhi para pemikir Eropa masa pencerahan seperti Roger Bacon, René Descartes, Christian Huygens, dan lain-lain. Yang akan saya jelaskan yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, teori cahaya, kedua, teori mata, ketiga, kamera obscura, dan 4, perkembangan kamera. Teori cahaya. Selama lebih dari 500 tahun, Al-Manadir terus bertahan sebagai buku yang paling penting dalam ilmu optik. Pada tahun 1572, karya Ibnu Al-Haytham ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus. Bab 3 volume pertama buku ini mengupas ide-ide tentang cahaya. Dalam buku itu, Al-Haytham meyakini bahwa sinar cahaya keluar dari garis lurus di setiap titik di permukaan yang bercahaya. Ia membuat percobaan yang sangat teliti tentang lintasan cahaya melalui berbagai media dan menemukan teori tentang pembiasan cahaya. Ia jugalah yang melakukan eksperimen pertama tentang penyebaran cahaya terhadap berbagai warna. Dalam buku yang sama, ia menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Juga teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, dan juga pelangi. Ia juga melakukan percobaan untuk menjelaskan penglihatan binokular dan memberikan penjelasan yang benar tentang peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika mendekati hari Sabtu. Penelitiannya tentang cahaya ini memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler yang menciptakan mikroskop serta teleskop. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Selanjutnya, teori mata. Al-Haytham mencatatkan namanya sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detail bagian indera penglihatan manusia. Ia memberikan penjelasan yang ilmiah tentang bagaimana proses manusia bisa melihat. Salah satu teorinya yang terkenal adalah ketika ia mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani, Ptolemy dan Euclid. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya yang keluar dari mata yang mengenai objek.
Berbeda dengan keduanya, Ibnu Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap oleh mata sehingga bisa terlihat. Dalam buku ini, ia menjelaskan bagaimana mata bisa melihat objek. Ia menjelaskan sistem penglihatan mulai dari kinerja saraf, otak, hingga kinerja mata itu sendiri. Ia juga menjelaskan secara detail bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva, iris, kornea, lensa, dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan manusia. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah ketika Haytham bersama muridnya, Kamaluddin, untuk pertama kali meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Inilah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan oleh umat manusia. Oleh Kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ruang gelap. Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Berikut adalah beberapa bukti tulisan karya dari Ibnu Haytham. Selanjutnya, kamera obscura. Ide awalnya kamera pertama dibuat untuk mempelajari tentang optik. Sebenarnya ide awal kamera yang dibuatnya sudah ada sejak tahun 400 sebelum Masehi. Referensi ini ditemukan dalam teks-teks Cina dan tulisan Aristoteles. Sayangnya pada masa tersebut kamera tidak berhasil dibangun, melainkan hanya berupa teori saja. Kamera pertama baru pada abad ke-10. Kamera pertama sendiri ini dibuat seorang cendekiawan muslim bernama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau dikenal juga sebagai Al-Hazan. Secara umum, Al-Hazan juga merupakan orang pertama yang mempelajari bagaimana cara kerja mata untuk melihat. Kamera yang dibuatnya pertama kali adalah kamera obscura atau lebih dikenal sebagai kamera lubang jarum. Benda ini menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Saat membuat kamera pertama ini, Al-Hazan melakukan serangkaian percobaan tentang optik. Dalam berbagai eksperimennya, Ibnu Al-Haytham menggunakan istilah al-bait al-mudlim yang diterjemahkan sebagai ruang gelap. Al-Hazan dalam berbagai makalahnya juga menjelaskan bagaimana cara kerja kamera dalam membentuk sebuah citra atau gambar. Meski membuatnya, Al-Hazan menyebutkan bukan dia yang menemukannya. Dia menyatakan etnos non inventimus ita dalam bahasa Latin yang artinya kami tidak menemukannya. Hal ini karena memang ada pada dasarnya ide awal kamera telah dijelaskan oleh seorang filsuf Cina bernama Mozi. Yang terakhir, perkembangan kamera. Nah, ini merupakan perkembangan kamera dari masa ke masa. Yang pertama, ada kamera obscura sendiri yang pertama kali dikenalkan oleh Hazan atau Ibnu Al-Haytham. Menurut sejarah, kamera pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham. Pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Kamera ini dikembangkan dengan konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya, kemudian mampu menghasilkan gambar. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham, pada zaman sebelum Masehi tercatat bahwa konsep ini telah ditemukan oleh seorang filsuf Cina bernama Mozi. Baru pada abad ke-11, Al-Haytham menulis buku yang terkenal yang berjudul Kitab Al-Manazir mengenai optik, termasuk percobaannya meneruskan cahaya ke lubang kecil ke ruangan itu. Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, sang fisikiawan muslim ini lalu menyusun al-bait al-muslim atau lebih dikenal dengan kamera obscura. Buku karangannya ini kemudian dipelajari oleh ilmuwan barat seperti Joseph Kepler, lalu meningkatkan fungsi kamera itu untuk menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar, sebuah prinsip yang digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Setelah itu, Robert Boyle mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel. Jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 Masehi. 900 tahun kemudian berangkat dari penemuan Al-Haytham atau Al-Hazan. Plat-plat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Yang kedua, kamera daguerreotypes atau
Calotypes. Yang kamera ini ditemukan hampir 900 tahun setelah ditemukannya kamera obscura pada tahun 1837. Joseph Nipsrins yang berkebangsaan Prancis menemukan konsep fotografi yang praktis, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Dalam sebuah kotak kecil dalam lubang cahaya ini menambahkan pelat tembaga dan perak yang ditambahkan dengan uap yodium sehingga kamera generasi ini lebih sensitif terhadap cahaya. Setelah dilakukan exposure pada kamera, gambar kemudian terbentuk melalui uap merkuri dan larutan natrium klorida. Joseph Niepce bekerja sama dengan partnernya Louis Daguerre yang menemukan kamera ini, kemudian mematenkan penemuannya dengan memberikan nama kameranya dengan nama mereka sendiri. Setelah muncul daguerreotypes, Henry Fox Talbot menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual calotypes pada sekitar tahun 1840-an. Yang ketiga adalah kamera dry plates. Kamera plat kering ini mulai digunakan orang semenjak tahun 1857. Kamera yang satu ini merupakan buah karya dari Desir van Monhoven. 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi oleh Richard Letts Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih baik dalam hal pengambilan gambar. Perjalanan kamera Collodion terus bergulir hingga pada tahun 1878 saat ditemukannya emulsi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera, sehingga kamera bisa mengambil gambar secara lebih spontan. Saat-saat itulah di mana tripod atau alat bantu kamera lainnya tidak terlalu dibutuhkan untuk mengambil gambar. Sebuah kamera berukuran kecil yang memiliki berat yang sedang dan bisa dipegang dengan tangan kosong mulai tercipta. Selanjutnya, kamera Kodak dan film. Bagi yang lahir tahun 80-an atau 90-an, pasti mengenal atau melihat kamera dengan menggunakan roll film di dalamnya, yang kemudian bisa dicetak menjadi sebuah foto, bukan? Ya, kamera Kodak namanya. Sebenarnya, pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 oleh George Eastman, yang menemukan produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888 hingga 1889. Kamera film tersebut ia namakan Kodak, yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888. Kamera ini lebih canggih lagi dari sebelumnya karena hanya terdiri dari satu buah lensa fokus dan satu shutter speed. Sampai akhirnya di akhir abad ke-19, Eastman telah berhasil membuat berbagai model kamera film, termasuk kamera berbentuk kotak dan kamera lipat. Meski kamera Kodak ini berhasil membuat fotografi menjadi semakin terjangkau bagi banyak kalangan, kamera plat masih banyak digunakan orang kala itu karena kualitasnya lebih baik. Untuk bersaing dengan kamera roll, kamera plat zaman itu dilengkapi dengan majalah untuk menahan beberapa plat sekaligus. Selanjutnya, kamera kompak atau Canon. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Oscar Barnack di Leeds. Barnack menggunakan film 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas sangat baik. Akhirnya pada tahun 1913 terbentuklah prototipe Leica, kamera 35 mm yang tertunda perkembangannya karena adanya Perang Dunia Pertama. Setelah beberapa kali mengalami pengembangan fitur, kamera Leica mulai dijual luas ke publik pada tahun 1923. Konsumen pengguna kamera tersebut merasa sangat puas dan menyambut baik inovasi kamera yang satu ini. Dari sinilah kemudian muncul perusahaan pembuat kamera saingan Leica, yaitu kamera Canon, yang perusahaannya berpusat di Jepang. Canon juga membuat kamera dengan film Cine
35 mm yang kemudian bersaing ketat dengan Near Leica. Kamera yang dibuat di negara matahari terbit itu kemudian menjadi sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea yang membuat veteran Jepang banyak membawa kamera ini ke Amerika Serikat. Tentunya hingga kini Canon terus berinovasi memproduksi berbagai jenis kamera canggih lainnya, sehingga sampai saat ini pun bisnis masih berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kemudian kamera TLR dan SLR. TLR merupakan singkatan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR ini dibuat oleh Frank dan Heide Rolleiflex pada tahun 1928. Kamera TLR ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu sebelum diciptakannya kamera SLR. Sementara kamera SLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari TLR mulai diproduksi semenjak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh IHG Exacta. Kamera SLR kompak pertama kali menggunakan 127 roll film. Hal ini diikuti 3 tahun kemudian oleh penemu barat dengan menggunakan kamera SLR film 35 mm jenis Kine Exacta. Kemudian secara umum, kamera TLR dilengkapi dengan dua lensa objektif dengan panjang fokal yang sama. Satu lensa berfungsi untuk tujuan mengambil gambar, sementara lensa yang lain berguna untuk menangkap bayangan yang telah masuk ke lensa pertama. Sementara pada SLR terdapat satu lensa saja yang sudah dikombinasikan dengan sensor gambar digital. Kamera SLR dipopulerkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Asahi Optical, yang pertama kali meluncurkan kamera SLR 35 mm yang dinamakan Asahi Flex pada tahun 1950-an. Beberapa pembuat kamera dari Jepang lainnya mulai memasuki pasar kamera SLR, termasuk Canon, Yashica, dan Nikon. Nikon memasuki pasar kamera SLR dengan nama Nikon F dengan kualitas hasil potret yang sangat baik yang menjadikannya begitu populer kala itu. Seri F bersama dengan seri sebelumnya yakni seri S dan kamera SLR tersebut membuat reputasi Nikon sebagai pembuat peralatan kamera profesional berkualitas semakin melejit. Kemudian kamera analog. Kamera analog muncul pada tahun 1981 dari Sony Mavica, singkatan dari Magnetic Video Camera. Ini adalah kamera analog pertama yang mencatat sinyal piksel terus-menerus sebagai mesin rekaman video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang muncul di tahun 1986 bernama Canon RC701. Canon pertama kali menjadi produsen kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar Olimpiade 1984, yang juga memiliki andil dalam mencetak foto Yomiuri Shimbun dalam surat kabar Jepang. Di Amerika Serikat, Canon RC701 menjadi kamera pertama yang digunakan dalam publikasi di Amerika Serikat, khususnya untuk reportase live dalam USA Today untuk pertandingan baseball World Series kala itu. Satu hal yang sangat disayangkan bahwa ternyata kamera analog kurang mendapat respon baik karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang mahal, kualitas gambar yang buruk dibandingkan dengan kualitas kamera film, dan kurangnya printer terjangkau yang berkualitas saat itu. Kamera elektronik analog pertama yang dipasarkan ke konsumen adalah Canon RC250 Snapshot pada tahun 1988. Sebuah kamera analog terkenal yang diproduksi pada tahun yang sama adalah Nikon KV-1000C yang dirancang sebagai kamera untuk pers dan tidak ditawarkan untuk dijual bebas ke publik. Selanjutnya, kamera digital. Kamera digital berbeda dengan jenis kamera pendahulunya, yaitu kamera analog, terutama kamera digital tidak menggunakan roll film, tapi mampu menangkap dan menyimpan foto atau video dalam kartu memori atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dengan resolusi yang lebih tajam. Kamera digital ini termasuk kamera yang Anda pakai pada ponsel sekarang ini.
adalah kamera yang telah melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Jika kamera digital sekarang punya kemampuan yang semakin kompleks dan canggih, termasuk kemampuan komunikasi nirkabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, infrared, dan seterusnya, yang sangat berguna untuk mentransfer data, mencetak, dan berbagi foto, video, file, dan lain-lain. Tapi tahukah kalian, kamera digital pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Fuji DS-1P pada tahun 1988 yang menggunakan memori sebesar 16 MB untuk menyimpan data-data foto-foto yang diambil. Kamera digital yang pertama yang dipasarkan secara komersil mulai dijual pada bulan Desember 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Sedangkan kamera digital pertama yang tersedia di Amerika adalah 1990 di Cam Model 1 yang dinilai gagal mendapat respon pasar karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang sangat mahal untuk ukuran kala itu. Kamera yang hanya mampu memproduksi kualitas gambar hitam putih dengan resolusi yang rendah. Hingga pada tahun 1992, Logitech Photoman yang hadir dengan kamera menggunakan CCD sensor gambar yang ada pada kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk di-download atau diunduh. Selanjutnya, kamera digital diperkenalkan ke masyarakat luas pada tahun 1989 oleh Fuji. Pada tahun 1991 mulailah pemasaran kamera digital Kodak DCS-100 yang beresolusi 1,3 megapiksel dan ditawarkan dengan harga $13.000. Format foto kamera digital mulai beralih menjadi JPG dan MPEG yang tidak memakan banyak tempat dan ruang penyimpanan data. Pada tahun 1995, kamera digital dengan kristal cair di bagian belakang lensa mulai dikembangkan oleh Yuri Suetaka dengan nama kamera Kashiki 510. Kemudian pada tahun 1996, kamera digital pertama yang dirilis ke pasar konsumen adalah Kodak DC yang menggunakan teknologi compact flash. Kamera DSLR mulai ditemukan pada tahun 1999 yang diluncurkan oleh Nikon pertama kali dengan nama Nikon D1 yang dijual dengan harga $6.000 saja. Jenis kamera Nikon ini yang mampu menghasilkan gambar dengan kualitas 2,74 megapiksel. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, kamera digital terus berevolusi, bahkan berevolusi berlomba-lomba memberikan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan mutakhir yang sangat memudahkan kita dalam mengabadikan setiap momen berharga dan indah dalam hidup kita lewat foto dan video yang tajam dan jernih. Untuk kamera DSLR sendiri, hingga kini pun masih banyak digunakan oleh para fotografer baik yang pro maupun yang masih pemula dengan berbagai macam lensa yang bisa diganti-ganti. Selain itu, secara umum harga kamera DSLR ini sudah tidak semahal dulu. Meskipun sekarang kamera mirrorless sebagai alternatif lain selain kamera DSLR semakin hari semakin digemari dan digandrungi fotografer dan pecinta fotografi. Berikut adalah berbagai macam kamera di zaman sekarang. Ada kamera smartphone, kamera saku, kamera action, kamera mirrorless, Polaroid, atau kamera instan, dan kamera DSLR yang merupakan singkatan dari Digital Single Lens Reflex. Kata adalah kata mutiara, jadilah seseorang di mata Allah, bahkan jika kamu bukanlah siapa-siapa di mata orang lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.